Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Oke, teacher harap kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Pengalamanku di rumah. Oke, liburan semester 1 telah usai ya. Jadi kita akan memulai pembelajaran kembali dan kita akan belajar hal baru, ilmu baru, dan pastinya teacher harap kalian tetap semangat dalam belajar. Oke, kita lanjutkan ya. Pengalamanku. Setiap orang pasti memiliki pengalaman kan? Nah, pengalaman apa yang kalian miliki kemarin selama liburan semester 1? Pasti seru ya? Atau di rumah saja? Oke, di tema 5 ini kita akan belajar tentang pengalaman. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang ada di video ini tentang apa sih pengalaman yang ada atau yang dilakukan. Nah, ada seperti yang di rumah, di sekolah, ataupun di tempat bermain. Atau ada pula pengalaman di tempat wisata seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asyik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memanjang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Dan Benny membantu kakak membersihkan kamar. Ya, selama liburan semester 1 kemarin, kalian membantu orang tua pastinya ya. Nah, teacher harap selama liburan kemarin kalian tetap rajin membantu orang tua, membantu ayah, ibu, ataupun membantu kakak atau membantu adik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah gambar tentang Benny yang membetulkan jam dinding. Nah, apakah kalian pernah membantu ibu seperti itu? Yang sama di gambar. Nah, kalau pernah, kalian harus hati-hati ya dalam memanjat tangganya atau memasang jam dindingnya. Oke. Oke, kita memasuki di pembelajaran 1 tentang pengalamanku di rumah. Di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang apa itu budaya belajar meminta maaf dengan baik dan sopan. Lalu ada pula yang kedua adalah mengukur panjang benda. Oke, bisa lanjutkan. Gambar berikut menunjukkan sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Oke, gambarnya kita lihat ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya gambarnya. Benny merusakkan jam dinding. Nah, ada percakapannya di situ. Maafkan Benny ya Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ibunya menjawab, "Ya Nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Jadi ceritanya ini jam dindingnya rusak karena jatuh ya. Nah, namun si Benny ini meminta maaf kepada ibunya dengan baik dan sopan. Oke, jadi ketika kalian nanti membuat kesalahan atau membuat benda di rumah itu rusak, nah, kalian segera meminta maaf kepada orang tua ya. Oke, teacher lanjutkan. Benny tiba-tiba itu teringat tugas dari gurunya. Nah, tugasnya tentang mengukur panjang benda. Benda yang ada di rumah
Nah, akhirnya Benny itu ingin mengukur panjang jam dinding. Nah, berapakah panjang jam dinding ini? Nah, bagaimana cara mengukurnya? Alat apa yang digunakan untuk mengukur? Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar jam dinding dan alat ukurnya. Alat ukurnya di situ kalian bisa lihat apa itu? Ya, betul sekali, itu adalah penggaris atau ada yang sebut mistar ya. Jadi panjangnya jam dinding ini berapa sentimeter? Nah, karena tulisan yang ada di penggaris adalah sentimeter ya. Oke, kita lanjutkan. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Nah, kalau ketika sekolah kalian pernah menggunakannya ya. Lalu sebutkan benda apa yang pernah diukur dengan penggaris. Kalian pernah nggak mengukur benda yang kalian miliki dengan penggaris? Oke, sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Ukurannya, satuannya kalau di penggaris adalah sentimeter. cm ya, huruf pakai C dan M seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan percakapan Ibu dan Benny. Nah, Benny bertanya, "Bu, apakah nama satuan pada penggaris?" Benny lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat dengan cm ya. Diingat-ingat ya anak-anak, apa? cm. Oke. Jadi satuannya adalah sentimeter yang disebut dengan cm. Kita lanjutkan. Lalu si Benny bertanya, "Bagaimana cara menggunakannya, Bu?" Nah, ibunya menjawab, "Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukuran benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Pangkal benda itu nama lainnya ujung benda ya. Yang paling awal ingin diukur. Jadi harus lurus. Nanti akan mengerti, oh benda ini panjangnya berapa sentimeter. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu Benny menjawab dengan terima kasih, Bu ya. Jadi setiap apapun kalian jika dibantu, diberi jawaban, kalian minta tolong, orang tersebut mau menolong, selalu ucapkan kata terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi adalah pembelajaran 1 tentang bagaimana kita meminta maaf jika kita melakukan kesalahan dengan baik dan sopan ya pastinya. Lalu ada yang kedua tentang mengukur benda yang ada di sekitarmu. Jadi kalian harus teliti ketika mengukur benda tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan masuk di pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita akan belajar tentang apa itu gerakan bertumpu. Yang kedua kita akan belajar tentang nilai Pancasila sila pertama. Oke, kita lanjutkan ya. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan oleh ayahnya. Oke, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dicontohkan oleh Benny ya. Yang pertama, gambar pertama itu dia bertumpu dengan tangan, namun kakinya masih menyentuh lantai ya. Kaki masih menyentuh lantai, namun tubuhnya diangkat ke atas, melengkung seperti itu ya. Yang kedua, gerakan bertumpu dengan tangan, namun kaki
posisi kaki yang menyentuh hanya posisi jari bawah ya, itu seperti posisi push up ya. Oke, jadi diangkat semua tubuhnya. Yang ketiga ada bertumpu pada dinding gitu ya. Jadi bukan lantai tetapi dinding. Jadi dia posisinya bertumpu dengan tegak, sedikit miring ya, tegak sedikit miring. Oke, kalian bisa mempraktekkannya di rumah masing-masing ketika kalian pagi berolahraga sebelum pembelajaran dimulai. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Jadi maksudnya adalah gucinya itu tiba-tiba tersenggol oleh kaki Benny, terus hampir jatuh, namun ayah Benny itu menangkapnya dengan cepat. Akhirnya guci pun belum sampai pecah ya, namun sudah diterima oleh ayahnya. Jadi ayahnya menyelamatkan guci tersebut. Benny dan ayahnya sangat bersyukur karena guci disambut dengan cepat atau ditangkap ya. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama dari Pancasila. Karena bersyukur itu selalu mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di dalam agama Islam kita selalu bersyukur dengan kata atau mengucapkan alhamdulillah ya. Yang sesuai diajarkan di agama Islam, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Setelah ini teacher akan memperlihatkan gambar ya. Oke, gambar-gambar tersebut mencerminkan sila Pancasila. Oke, berikan centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Oke, kita berikan centang ya. Oke, mana yang termasuk sila pertama? Oke, yang termasuk sila pertama adalah yang nomor 1, 4, dan 6 ya. Nomor 1 itu berdoa sebelum kalian memulai makan. Yang keempat itu beribadah. Oke. Yang keenam adalah mendoakan. Nah, berdoa ini juga selalu mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau di dalam Islam kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita lanjutkan. Nah, tuliskan sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Nomor 1 kalian bisa memasukkan adalah berdoa sebelum makan. Nomor 2 beribadah dengan rajin. Yang ketiga adalah bersyukur setiap apa yang telah diterima. Nomor 4 mendoakan teman yang sakit. Nomor 5 ini misalkan nomor 5 berdoa sebelum belajar ya. Itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Oke, itu ya, ingat-ingat. Oke, kita lanjutkan. Benny bersyukur karena guci tidak pecah. Benny meminta maaf kepada ayahnya. Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Oke, coba pernah nggak? Kalau pernah, apa yang kamu lakukan setelah itu? Meminta maaf ya pastinya. Nah, kalau ketika kalian meminta maaf, coba lakukan dengan baik dan sopan, seperti itu ya. Oke, di sini ada teks dialog, kita baca bersama-sama. Ayah Benny meminta maaf.
meminta maaf tentang apa? Karena Beni kurang hati-hati. Ya nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus berhati-hati ya. Ya ayah, ayo main kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku. Seperti itu ayahnya ya. Jadi Beni dan meminta maaf kepada ayahnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu dulu penjelasan untuk hari ini. Sekarang ada sedikit tugas untuk hari ini. Ya, anak-anak, tugasnya adalah mengukur benda yang ada di sekitar. Ya, jadi dilengkapi nomor 1 hingga nomor 5. Kalian tulis benda apa yang kalian ukur. Misalkan buku tulis. Buku tulis panjangnya berapa? Atau misalkan pensil panjangnya berapa? Penghapus atau misalkan kotak pensil panjangnya berapa sentimeter ya. Oke, kalian lengkapi, nanti kalian bisa kumpulkan ke teacher ya. Oke, cukup sekian tugasnya ya. Hati-hati dalam mengukur, harus teliti ya. Oke, itu dulu yang bisa teacher sampaikan. Kurang lebihnya teacher mohon maaf kalau ada salah kata. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.